eee transportasi sudah mulai, menaikkan secara, mandiri tanpa katakanlah, melakukan proses komunikasi dengan Kementerian Perhubungan, bus-bus itu sudah mulai naikkan variasi antara 15 sampai 20% kenaikan tarifnya begitu. Jadi, kenaikan tarif ini akan mempengaruhi logistik secara keseluruhan gitu dan pasti masyarakat akan mengkalkulasi, terhadap, input ya, beberapa, biaya terutama untuk, produk-produk yang, diperjualbelikan oleh masyarakat terutama makanan, minuman, saya kira juga akan naik begitu dan, kita juga dengar banyak organda sudah mulai mengajukan ke pemerintah daerah untuk, mengajukan kenaikan biaya transportasi. Nah, ini akan mempengaruhi banyak, industri, banyak kegiatan, perdagangan termasuk sektor jasa begitu. Dan, inflasinya saya kira juga akan naik ya kalau kita perkirakan normal kemarin terakhir sekitar 4,5, saya kira on average 4,5, kalau ditambah tadi perkiraan pemerintah 1,9, maka, rentangnya berarti antara, sekitar 6,5 sampai 7% inflasinya di, bulan September dan Oktober begitu, dan ini besar begitu. Nah, kenapa, saya merespon tadi apakah angka kemiskinan naik, kalau saya lihat naik. Pertama bahwa kita harus, melihat flow daripada angka kemiskinan antara Maret dan, September ya. Tanpa ada, inflasi biasanya di bulan, September akan naik rata-rata sekitar 4%. Jadi kalau, dan ini maaf ini, biaya pengeluaran rumah tangga akan naik begitu untuk orang miskin akan naik, sehingga potensi biasanya di bulan, September itu akan lebih tinggi kenaikannya ketimbang di Maret 2000, tiap tahunnya begitu. Dan, ini, akan menyebabkan, kemiskinan naik. Kalau kemarin angkanya turun, 9,5, kalau perkiraan kami, di angka kemungkinan sekitar 10,3 sampai 10,6% ya, kemiskinan itu naik di tahun ini ya, terutama di perhitungan akhir tahun 2022 ya, sangat besar lah kenaikannya begitu. Dan ini, karena inflasinya, menekan, kenaikan pengeluaran rumah tangga miskin dan, meskipun ada BLT tapi, BLT-nya tidak cukup, untuk, membayar ongkos kenaikan, inflasi maupun, biaya daripada BBM yang ditanggung orang miskin itu sendiri gitu, Mbak. Baik, BLT yang Anda sampaikan tidak cukup itu karena jumlahnya atau mungkin karena ada faktor lainnya yang membuat BBM ini tidak cukup mungkin seperti, faktor pengawasan begitu atau penyalurannya yang Anda ragukan? Yang pertama dari segi jumlah ya, kalau kita lihat, pengeluaran per kapita, masyarakat miskin tuh, di bulan Maret sekitar 505.000, kemudian, naik 4% karena dia, siklus begitu, 4% menjadi 525.000. Jadi, kenaikannya itu sekitar 36.700, maaf karena inflasi tadi diperkirakan sebesar 7%, maka, kenaikannya sekitar 36.764 per kapita per orang. Nah, dengan asumsi tiap keluarga katakanlah ada 5, maka pengeluaran per kapitanya itu menjadi total, sekitar, 262.000 dan kalau kita lihat 7%-nya inflasi, maka bebannya sendiri naik menjadi 183.820. Artinya, karena inflasi ini yang lebih tinggi daripada yang dibantu, kalau yang dibantu kan sekitar 150.000, maka dengan kenaikan inflasi pengeluaran tadi menjadi 183.000, maka masih ada defisit atau kurang sekitar 30-an ribu dan itu, cukup besar. Itu dari sisi inflasi. Yang kedua adalah rumah tangga miskin juga mengeluarkan biaya untuk kenaikan BBM ya. Kalau kita hitung misalnya untuk, rumah tangga miskin mengkonsumsi BBM, umumnya adalah Pertalite karena kenaikannya sebesar 2.300, lebih ya per liter, maka kalau dia rata-rata, konsumsinya 2 liter per hari saja sudah hampir, angka sekitar katakanlah 6.000 dan kalau misalnya 6.000 per hari dan efektif kerja 20 hari, maka paling tidak sekitar 120.000 harus dikeluarkan sebagai tambahan kenaikan BBM. Nah, itu yang menurut saya belum dipikirkan pemerintah, orang rumah tangga miskin juga harus menanggung, beban kenaikan BBM secara langsung, bukan hanya inflasinya saja, tapi kenaikan biaya BBM-nya itu sendiri. Nah, itu yang kami katakan tidak cukup.